Shalom semuanya. Waduh, kurang semangat ya Iya semuanya. nih. Shalom. Shalom shalom. Wow, Marcel. Ini harus cek ombak dulu nih, yang sebelah kiri saya ini. Oke, Shalom oke. yang sebelah kiri. Wah. Oke, yang sebelah kanan jangan Nggak kalah kalah. ya. Jangan kalah sama yang sebelah kiri. Shalom. Ya lumayan lah. Agak gitu ya. Oke, Sel. Sebelum kita mulai, Benar. gak asik kalau namanya kita nggak kenalan. Benar. Siapa? Udah yang kenal aku? Belum. Aku orang yang paling ganteng, terkece. Nggak juga. Bener kan? Jujur Masa ya, ganteng Ri. sih? Enggak ya? Aku ganteng Biasa loh. aja. Cuman, ya biasa sih ya. Coba emang aku ki bisa dibilang sejenis masaan. Enggak, Ya, bukan sejenis emang tapi kamu jenis? enggak, aku itu adiknya Rizky Febian. Oh, oke. Agak sih sedikit ya. Oh, terima kasih. Iya, sedikit. Gak apa-apa. Aku sedikit Apa? memberi hadiah Natal buat kamu. Apa? Ya itu tadi, persis kayak Rizky Febrian. Makasih. Aku Sedikit turun tapi. boleh enggak ini? Capek aku. Ayo perkenalan. Gak Oke. usah lama-lama, lanjut. Perkenalan nih. Oh, Perkenalan dulu nih. Wah, ini yang kayak ganteng banget nih. Kenalan juga nih. Siapa Ganteng. ini? Oh, B baru. Iya, bukan dong. Bukan ya? Oke, perkenalan. Nama saya Marcel. Ya Marcel. Marcel siapa nih? Ada banyak loh Marcel di sini. Marcel, sing Marceliane iku KW menurutku. Marcel aku, siji Marcel. Oke. Hai, makasih loh. Yang cewek-cewek tertarik nggak? Tanda tangannya nanti aja. Enggak ya. Itu lagi. Oke. Ini siapa Oke, namamu? perkenalan. Ayo dong, serius perkenalkan nama aku. Gak tahu. Yang genah Sel. Ini Loh, kita tuh ada di namaku sini dah. jangan malu-maluin dong Sel. Kamu ini gimana sih Sel? Oh, nama aku. Tak kira Iya. namamu dulu. Namamu. Perkenalkan, nama saya Marcel, kelas 8B. Biasanya, loh kan gitu perkenalan biasanya anak SMP. Siapa sih Sel? Kelamaan ya. Langsung aja ke aku. Perkenalkan semuanya. Nama aku Deborah Veronica. Jadi kalian bisa panggil aku Deborah. Yeay. Yeay. Ternyata fansku lebih banyak Sel dibanding Yeah, kamu. aku pulang ya. Iya, kayak aku MC sendiri kayak udah Oh, cocok deh. Enggak ono. Bayaran kita tetap satu. Oh, oke. Gitu, oke. Kita ngapain nih? Ngapain nih? Apa ini ya enaknya ini? Sebelum kita mulai ibadah ini enaknya ngapain? Kita mau bagi-bagi THR. Kurang setuju. Mereka pasti seneng. Kita dengerin khotbahnya Kak Felix aja. Oke. Enggak dong, kita mau bagi-bagi THR. Siapa Wih, di sini bener udah nih. gak sabar nih nerima THR? Angkat THR tangannya Natal. dong. Loh, THR Natal. Oh, mereka nih. kurang semangat soalnya. Kayaknya cuma harus Umar harus, ya, Umar. harus dilihatin kayak gini loh. Harus dilihatin lah. Ini matanya nih, lihat. Kan? Kayaknya aku mau tuh, Lah, Sel. ini matanya ini. Lumayan bisa buat nonton Spiderman sama teman-temannya. Spiderman. Spiderman. Sama gebetan. Iya bener banget nih. Ini berapa bang? Sekitar 5 jutaan gak sih? Ya sekitar 5 juta. Banyak Cuma isinya kertas. banget. Isinya kertas. Jadi gini, kita sebelum mulai ibadah, kita Asik-asikan dulu. asik-asikan dulu. Seru-seruan Kita- dulu. Seru-seruan. Jadi gini gamenya. Game apa ini? Game gak boleh jaim-jaiman. Iya benar. Gak boleh senggol-senggolan. Gak boleh jaim-jaiman, gak boleh senggol-senggolan. Yang jaim bakal nyesel karena gak dapet THR Natalan dari kita nih. Betul. Kita kan kayak setara sama orang kaya gitu. Orang ya. kaya. Oke. Orang gay, kayak monyet ya anda satunya. Kayak kamu aja. Oke. Oke, jadi gamenya gimana nih Kak Dep? Oke, gamenya nanti tuh kita bakalan goyang-goyang, gerak-gerak. Wow, Nah, apa itu? jadi nanti ada contohnya bakalan di LCD depan ini kayak ada contoh emoticon yang gerak-gerak. Kalian harus mencontohkan nih. Nah, yang mencontohkan nanti aku lihat siapa yang gerakannya paling persis, yang paling kocak, yang paling seru. Aku suruh maju ke depan karena Benar. itu yang berhak mendapatkan THR dari kita. Sebesar 50 juta rupiah dipotong pajak. Enggak Jadi, dong, Sel. Kita itu 5.000. ikhlas, Sel. Oh gitu. Karena ini hadiah Ya, Natal jadi buat nanti mereka. di layar ini akan keluar suatu emoji atau hal apapun itu. Itu bakal keluar dan kalian harus menirukan gerakan itu. Semuanya, mulai dari Gimana? raut Ada yang wajah, paham? raut wajah, tubuh, enggak tubuh sih, pokoknya gerakan, raut wajah dan semuanya harus mirip. Kalau udah mirip, kalian boleh maju. Kita ambil 5 pemenang dari 5 pemenang. 5 pemenang, tapi hadiahnya cuma 2. Oh, 5 yang maju, 2 pemenang maksudnya. Enggak dong, semuanya juga dapat hadiah. Ya. Yang 5-5-nya itu. Tapi 2 itu Oke, yang lebih gimana? spesial. Ada yang kurang paham? Pasti paham semua lah, ya kan? Pernah paham? Ada pintu keluar di sana, boleh keluar. Ayo berdiri dong semuanya, Yo, berdiri, kita bangkit berdiri. berdiri, kita berdiri. Terus senggol kanan kirinya biar semangat. Ayo gak boleh jaim-jaim. Jangan jaim-jaim dong, ini buat Apa Tuhan. Ayo berdiri ya, bangkit berdiri. Semua berdiri. Udah? Coba ya. Wow, banyak sekali ya yang datang. Benar, coba. Coba
Kayak gini. Raut wajahnya seperti ini. Jadi Gerakannya seperti ini. lebar. Ya. Oke. Ya nggak harus buka masker juga, pokoknya mirip lah. Kita akan mengambil 5 pemenang. Oke, 5. yang ini mungkin bisa dibantu sama panitia-panitia buat Iya. lihat siapa yang terkocak, tercocok ya. Termirip banget Termirip pokoknya. ini ya. Siapa Oke, ini? Oke, coba. oke. Coba ya gerakin ya. 1, 2, 3. Ayo dong, gerak Salah nih, coba, Kan tadi kita Gondro taruh. ini katanya jangan jahil-jahil. Oh my God. Yo, Oh my God. mana Oh my nih? God. Aduh, kayaknya aku nemu satu nih, Oh my Sal. God. Ayo Oh my dong, Kak God. Putri, maju dong, Kak Putri. Oh my God. Oke, Juven maju. Kamu Ayo, luar biasa hari ini. maju. Juven maju, Juven. Sini, aduh cantik sekali nih Kak Putri dan Juven gantengnya. Ya, siapa lagi nih kurang 3. Marcel coba cari lagi Sel 3. Mungkin LCD bisa ganti gerakan yang lain nih ya. Loh, maju, Juven, jangan Hah? di situ. Oke, gimana? Udah dapat 2 nih ya. Benar, dapat 2, kurang 3. Kurang 3 lagi. Oke. Coba kalian duduk semua. Ini karena mereka sangat lemas ya, nggak ada yang gerak. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu Iya, benar. melempar bola semangka. Ini yang akan menentukan Wah, bagaimana. ternyata tim kreatif kita sangat kreatif. Benar sekali. Semangka dijadiin bola. Saking kreatifnya akan membuat malu kalian. Kita akan melihat. Ini Enggak nggak dong. lemparnya nggak gini, pak. Enggak. Dari Langsung- belakang lempar ke sana. Jadi siapapun yang kena bola ini maju ke depan. Dan Oke, menunjukkan gerakan udah ini. siap? Siap semuanya, silakan Kak Devo. Kayak aku harus gini gak sih? Ya dari sini aja, dari sini. Oh, Oke, dari sini stop. ya, oke. 1, 2, 3. 3. Kurang ini. Karena aku Dibuat-buat pendek ini mungkin satunya ya. Aku kepedean Oh, ya, mungkin ya. kepedean. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siapa nih? Ayo, siapa nih? Musiknya stop dong. Yang terakhir siapa nih? Sonich. Kak Wah, Ayu. Kak Ayu, maju Kak Ayu. Silakan. Kasih tepuk tangannya dong. Kurang 1 lagi. 2. Tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini ya. Sekarang Kak Lagunya Ayu. stop, langsung maju. Iya, Oke? jadi kamu harus lempar-lempar itu. Iya, Jangan sampai keluar ya ke bawah. Iya, Coba. benar. Ya benar, lempar ke bawah siapa yang ngambil? Iya, benar. Aku aja yang ngambil, lumayan. Coba. Lah jangan Udah lempar siap? gini, lempar dari belakang. Oke. Kamu lempar ke belakang siapa? 1. Siapa nih? Wow. Ayo, beri tepuk tangan Teman kita. dong yang meriah. Kurang 1 lagi. Kurang 1 nih. Wah, rugi banget. Siapa yang akan dipermalukan di sini? Nggak Kurang dipermalukan 1. Oh, tidak dipermalukan. Jangan bilang gitu, nanti nggak mau maju. Oh, nggak mau maju. Iya. Tuh. Oh, krik. Aku harus siapa lagi? Oke, sekarang lagi nih ya. Oh, kurang di Oh, tengah. kurang tengah. Nanti kena heaven dong. Oke, aku kesini. Oke, ya, siap ya. Bolanya nggak boleh 1, jatuh ya. 2, 3. Kenapa sih kalian nggak mau? Salah Ayo ini. dong. Siapa ya tadi? Siapa yang kena? Semangkanya di mana? Parah bener lu. Diulangin ya. Ulang. Oke. Enak lo kalau dapet ini tuh. Aku mau. Oke ya. Ini nanti lagunya berhenti, yang kena terakhir itu maju ya. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Wah, kasar. Karena Wah, dia dis. jadi maju. Wah, Maju. 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 Karena kamu udah ngelukain aku. Tambah tawuran gitu. Kasih tepuk Wah, tangan nggak iso ini. semuanya. Pelanggaran nih jenenge. Oke, pelanggaran ya. Karena dia melukain aku, Sel. Enggak, dia dendam ya awakmu. Kayak Dicemes kenapa? loh. Gila loh itu. Parah beneran, Yang. Udah masuk apa? Gak gitu ya. Oke, jadi
kalian maju di sini nggak nyantai-nyantai, nggak nyantai-nyantai. nggak langsung terima THR. Anda kira di sini dapat? Enggak. Tidak Oke, mungkin. langsung aja kita suruh goyang lagi. Oh, Kayak benar. gerakannya di emoticon. Bener. Yang paling seru, jadi teman-temannya di depan nih yang nilai ya, yang Siapa nilai yang paling siapa yang paling mirip? gokil, siapa yang paling keren. Oke, ayo dong LCD. Gak usah ini, Nggak usah, geraknya nggak gak usah moga-moga. Nah, ini ya. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Oh, ini yang mana itu? Ini loh. Ayo gerak dong. Disimpan dulu jawabannya, sudah? Siapa yang mirip ini? Coba ya kalian lihat ini. Siapa yang mirip dari tim mana ini? Yuk, yuk. Ih. Wow, orang tua mereka pasti bangga melihat ini. Sangat luar Oke, biasa. ganti dong LCD. Ganti ya ini. Nah, ini kayak, Ini. Oke, coba. Oh Gimana? my god. Masih mau lagi mereka suruh gerak? Oh my god. Lihat Juven dengan gaya ulet cum-cumnya ini. Kasih tangan dong buat teman-teman yang ada di depan. Ada lagi. Ada lagi ini deh, ini ada coba. lagi. Coba. Ya, Ini kalian. dilihat ini. Ayo dong. Sama paling mirip ini. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke. Gimana, cukup? Cukup, Sudah oke. puas? Oke. Bentar, Sal. Nah, kita akan menilai dari dasarkan tepuk tangan kalian Iya. ya. Dari mana dulu nih? Dari Kanan? Juven dulu. Juven. Juven. Berapa Ya. nih? 8.000. 2.000. Loh, 8.000. 8.000. 8.000 orang ternyata. Oke, lanjut ke Kak Stefani Putri. 7.500. 7.500. Ya kasih 500 lah, nanti ditambahi. Oke, lanjut ke Siapa? Viko. Kak Viko. Berapa ini, Sel? 10.000 dikurang 5. Hitung gitu ya. Capek loh saya. 10.000 apa itu? Berapa berarti? 1.000 rupiah. Jahat banget dong masih dia 1.000. 6.000. Yeay, oh gila ya. Gila. Banyak banget yang datang. Oke. Iya. Ini maskotnya nih, ini, maskot ini ya. Ini harusnya lebih dari Bahaya banget nih kalau misalnya anak-anak buahnya ini nggak ngasih tepuk tangan. Iya, Aduh, parah nggak bener tahu sih. ya. Kalau saya ikut-ikut lagi bener. Iya, harusnya ini. Ini mana tepuk tangannya buat Kak Ayu? Tepuk tangannya buat Kak Ayu. Tepuk tangannya buat. Wah, Oke, berapa ini? Anda tim sukses ya ternyata ya. Gitu terus gak boleh seharusnya. Nanti bagilah ya, boleh Wah, lah. ini. gitu. Berapa tadi Oke, Kak? berapa tadi? Ntar tak hitung lagi. Tepuk tangannya buat Kak Ayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.000 dong. 9.000. Wow, terus Baik. terakhir ini siapa masnya? Saya harap kan gak usah tepuk tangan. Dibisi-bisiin dong namanya. Daniel Takvia. Maksi. Daniel siapa? Daniel. Daniel Pratama Putra. Bukan, Marcelino. Siapa sih namamu asli? Siapa sih namamu? Dan perkenalkan Daniel. Mulai mendingan. Namanya Daniel. Oke, tepuk tangan buat Daniel. Oke, tepuk tangan buat Daniel. Ya wes kok apa jangan nih? Cocok ih suka Daniel Ternyata apa? Daniel. Ganteng pol. Loh, Salah. kenapa sih? Oh, salah. Melebihi ekspektasi kita. Cuma satu yang tepuk tangan. Om Henry. Oke, Nah. tapi ternyata nih Sel yang menilai sesungguhnya adalah Mr. Bambang. Bambang. Benar. Jadi saya persilakan Mr. Bambang. Atau boleh Koko ditunjuk dari situ, Bambang. Pak? Oh ya, Siapa? mungkin boleh. Siapa nih yang berhak menjadi juara ke-5? The champion of Juara kelima. juara kelima dulu 5 4 3 2 1 gitu. Tolong dong panitia hadiahnya. Semuanya bagus-bagus ya. Wow, luar biasa. Bingung saya. Langsung jatuhkan saja, Pak. Bagus-bagus tapi jatuhkan. Bagus tapi konyol. Ya, sangat lucu. Yang kelima ya. 5 Bapak. Yang tengah. Siapa ini? Yang kecamatan. Wow, Kak siapa? Kak luar biasa. Wow, ternyata hadiahnya adalah coklat. Hah? Aku bisa atas nama aku memberikanmu. Ini bukan Anda yang beli ya. Ini emang panitia ini.
Oke, Pak Bambang, silakan yang keempat. Yang keempat. Sebelah ini paling sini. Wih, Mas. Dapat coklat. Duh. Pede ya. Gak apa-apa tapi. Ini aja buat kamu. Tawuran nanti. Yo, juara yang ketiga, Pak Bambang. Paling sana, baju merah. Wow. Juve. Kayaknya juara 1 sama kedua ini enak kalau disuruh joget lagi ya. Oke, mungkin yang juara ke 5 sampai ke 3 boleh duduk. Kita persilakan yang juara 1 dan juara 2 buat joget lagi nih ya. Coba, ini joget. Joget ada gak emotnya? Emotnya sama aja nggak apa-apa kok. Kayaknya mereka suka gerakan yang tadi itu. Iya, Kayak lebih ini mendalami. menjiwai Iya, mereka. menjiwai. Menjiwai. Ada emotnya? Kayak aku bakal spill kakak-kakakku yang cantik kece-kece ini. Lihat aku ada di sini sangat cocok sekali. Tidak, itu tidak. Oke, geraknya udah selesai. Udah mulai. Oke, musik. Yuk, Kurang. Wajahnya harus tembem-tembem gimana gitu ya? mangap. Sabar, Bun, Bapak, sabar. apa dah? Wah, Sangat menjiwai Ini. sekali ya. Boleh nih, boleh. yuk, yang Lanjut. kedua langsung. Ding 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 ding. Tek, tek, Ya, tek. sekalian Apa olahraga gerak-gerak? nih ya. Tuh, wah, gapat. Kayaknya aku tahu nih, kerjaannya mereka itu senam-senam ngiring ibu-ibu Iya biasanya. benar. Yang setiap kali minggu di gor. Oke, sekali lagi udah LCD. Yang terakhir, Ini yang terakhir. Yang Coba terakhir. yang terakhir. lebih cepet dong. Loh, ini loh, kayak apa sih Mbak? Oh nggak kayak gitu kayaknya. Tahu ucek-ucek nih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Sakit ya emang bapak ini. Oke. Sakit emang orangnya. Oke. Oke, kasih tepuk selesai. tangan dong Makasih. buat teman-teman kita. Luar biasa. Silakan kembali. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan kembali. Ngapain? Loh, Ya sudah. ngapain? Anda Loh, di sini cuma dipermalukan. Anda juga mempermalukan. Maaf ya. Anda siapa ngomong ini? Oke, Oke. silakan Pak Bambang untuk menilai Oh ya, menilai. Oh juara iya, 1 ada. dan juara 2. Tolong mic-nya Mr. Bambang. Tes. Dan juara satunya adalah Jeng jereng, dereng dereng dereng. dia yang paling kiri. Sama. Oh kamu. Apa salah? Oh kamu. Bilang Mbak. Oke, silakan. Ya. Foto dulu nih, ada dokumentasi gitu. Mau difoto? Oh, gak ada yang mau ternyata. Silakan duduk. Silakan duduk. Arigato gozaimasu. Loh, kok maksa Anda itu? Maksa. Gak ada foto-fotonya. Sudah. Durasi ini. Durasi. Arigato Ya, gozaimasu. thank you. Makasih GAP Mahanai. Sama-sama saya mewakili GAP Mahanai. Kayak pada asuhan ya. Terima Iya. kasih. Apa-apa. Bagus. Oke, sekarang kita ngapain nih, Sal? Sekarang sudah waktunya untuk kita akan melihat cuplikan yang di video ini. Dan Oke. saya berharap bahwa kalian sedih sih ini. Sedih Karena yang di video ini cukup memperhatikan. Yang di video ini tuh ganteng banget seharusnya, cuma kurang. Kurang Nggak tahu lah dalam hati kalian nanti kurang apa, nanti boleh dilihat lah ya. Oke, Benar-benar. silakan untuk ditampilkan. Iya. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, aku akan memberikan informasi ke kalian. Setiap hari Sabtu, jangan lupa ya kita ada ibadah Yud jam 5 sore di gereja. Kalian juga bisa lihat online di sini channelnya. Oke. Setiap Jumat jangan lupa kita mengadakan komsel ya teman-teman, jam 7 malam juga di gereja. Oke, jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk datang. Jadi, sebelum kalian ibadah, ada beberapa cuplikan video yang kalian harus tonton.
nggak akan pernah jadi pasangan.
dahsyat buat Yesus yang hari ini datang bagi setiap kita. Haleluya. Merangkai jagat raya, penciptaan semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Nyatakan bersama, kami dengan kuasa lewasanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan katakan, kuatlah berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berpuji katakan, puji saji katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewasanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan katakan, kuatlah berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berpuji katakan, puji saji katakan. Lebih saya musik memuji Tuhan. Harapan bersama, kami rindukan kuasa lewasanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lewasanmu, kebangkitan pasti terjadi. Silakan duduk teman-temannya dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini setiap kita yang datang di tempat ini benar-benar merindukan kehadiran Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam penyembahan kita lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam terang
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi tinggikan namanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Dengan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini Tuhan, dan Engkau melihat penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami lebih dahsyat lagi melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sehingga tidak satupun dari kami yang hanya mendengar, tapi kami mengerti, bahkan kami melakukan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Waduh, orang ini. Shalom. Saya tadi lihat cuplikan video kayak lihat Spiderman ndak duwe omah gitu ya. Spiderman No Way Home gitu ya. Ndak ada jalan ke rumah kalau ndak duwe omah. Nah, Saudara, mungkin beberapa yang di jemaat umum sudah tahu kalau saya khotbah ada pantun gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak muda di sini dengar saya lempar pantun, semuanya tanya oh, bukan ya, tanya artinya. Nah, gitu ya. Kalau saya lempar pantun tanya artinya, coba gitu ya. Coba ini. Makan singkong sambil main yoyo. Nah, gitu ya. Tapi lebih keras lagi ya, coba lagi. Makan singkong sambil main yoyo. Annyeonghaseyo. Ya, lagi ya. Coba. Burung kutilang ijo royo-royo. Cuma mau bilang sarang yo. Iya. Yang terakhir nih, yang terakhir. Ambil cucian di rumah Susi. Cukup sekian, terima kasih. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya diberi tema hidup adalah penyembahan. Come to worship Him. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2.
Karena hanya 2 ayat ini, ayo kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, dari 2 ayat ini maka kita bisa mempelajari ada beberapa hal ya, khususnya berkaitan dengan Natal, saudaraku ya. Jadi Natal itu bisa diambil dari kisah tentang Maria, tentang Yusuf ya, tentang gembala. Ini tentang para Majus sekarang ini. Nah, yang pertama ya, jadi begini, orang Majus ini dari mana asalnya? Di situ tertulis dari timur, orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ada yang bilang, oh orang Majus itu dari Persia. Bahkan ada yang bilang dari seberang sungai Efrat. Ya oke deh. Yang pasti mereka jauh dari Yerusalem. Ya, mereka jauh dari Yerusalem. Ada yang bilang dari tepi sungai Efrat, ada yang bilang dari Persia, bahkan ada yang bilang menafsirkan dari Babilonia, saudaraku, bekas atau dulunya Babilonia gitu ya. Tapi itu tafsiran-tafsiran oke deh. Cuma ada satu yang menafsirkan saya tidak setuju, yaitu bilang bahwa orang Majus itu dari India. Kok saya nggak setuju ya? Kenapa? Coba lihat ayat 11. Ayat 11, saudaraku. Ya, coba lihat Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan kata melihat anak. Jadi bukan lagi bayi. Orang Majus mengunjungi Yesus bukan lagi bayi Yesus, tapi sudah anak. Di dalam terjemahan lama tertulis kanak-kanak. Dalam terjemahan bahasa Inggris tertulis young child. Jadi anak kecil begitu, saudara. Nah, saya nggak setuju kalau orang Majus itu dari India. Katanya begitu. Kenapa kok saya nggak setuju? Karena kalau orang Majus dari India, ini bisa-bisa ketemunya Yesus, nanti Yesusnya waktu remaja. Kok bisa begitu? Karena orang India itu ketemu tiang listrik joget, ketemu taman berbunga joget, kan gitu tahu saudaraku, ketemu restoran joget, jadi dikit-dikit joget saudaraku. Jadi jangan-jangan nanti ketemunya Yesus sudah remaja. Padahal di sini tertulis anak-anak terjemahan lama atau anak. Nah, maksudnya begini. Yang pertama, belajar dari seorang para Majus ini, mereka datang menyembah dia, itu bicara soal ketaatan. Katakan ketaatan, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Ketaatan, mereka orang jauh loh. Bukan juga dengan Yerusalem, enggak, jauh. Tapi mereka mau taat kenapa? Hanya dengan iman. Mereka melihat bintang, dan bintang itu yang menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Pertanyaannya sekarang, bintang itu munculnya malam atau siang? Malam. Berarti saudara bayangkan, waktu malam mereka dituntun oleh bintang itu, jalan, begitu siang, hilang bintangnya. Mereka harus berkemah dulu mungkin, mereka harus pesan hotel dulu mungkin, nggak tahu pakai Red Doors atau Oyo, saya nggak ngerti saudara ya kan. Bisa jadi mereka cari penginapan dulu, lewat Agoda atau lewat Traveloka, nggak tahu. Nanti begitu malam hari, wah muncul bintang lagi, jalan lagi. Berhari-hari, bisa katakan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun bisa jadi. Karena begitu ketemu Yesus sudah kanak-kanak saudara. Ini nggak gampang, butuh yang namanya ketaatan. Tema yang diberikan saya adalah hidup adalah penyembahan. Come to worship Him. Penyembahan bukan bicara soal alat musik yang bagus. Penyembahan bukan bicara tentang suara yang merdu. Saya ini kalau pas doa itu ya doa bersama dulu ya. Lesehan gitu saudaraku ya. Atau mungkin duduk di sebelah saya beberapa orang gitu ya. Saya kadang waktu nyanyi misalnya lagu ini misalnya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan. Itu saya itu kudungguyu. Do you know kudungguyu? Kudungguyu itu sebelah saya, nggak ngerti nada. Jadi suaranya fals. Ku yakin kau hadir di sini. Saya itu dalam hati tertawa gitu ya, fals banget ya. Jangan-jangan nafasmu juga fals gitu ya. Waduh. Tapi waktu itu Tuhan menegur saya. Jangan-jangan suaramu itu merdu.
tapi hatimu fales. Dia suaranya fales, hatinya menarik perhatiannya Tuhan. Kenapa? Bukan bicara soal merdunya. Bukan bicara soal aransemen musik yang hebat, bukan. Tapi soal ketaatan. Yang setuju katakan amin. Jadi misalnya saudara ini nyanyinya, mungkin Pak, suara saya ini pas-pasan Pak. Suara saya ini, aduh batuk aja fales loh Pak. Gitu ya. Itu aja izin aku Pak, izin. Tapi kalau hatimu, ketaatanmu itu menarik surga. Ini hanya contoh saudara ya. Contoh aja loh ya. Surga itu bisa terbuka. Semuanya fokus kepadamu, karena engkau memiliki hati yang taat. Gak dilihat dari suaranya, gak dilihat dari kehebatan main musiknya, enggak. Tapi ketaatan. Dan ketaatan tidak bicara soal di gereja. Ketaatan bicara di luar gereja. Taat atau tidak? Jangan hanya kayaknya, waduh haleluya. Nyanyi, waduh sudah suaranya oke toh. Di gereja kayaknya rohani banget. Taat, wah haleluya. Dengerin firman semuanya fokus kayak gini, wah hadap ke saya, puji Tuhan semuanya fokus, haleluya. Tapi di luar, memberontak kepada orang tua. Berani melawan orang tua. Bahkan terang-terangan saudaraku, kayaknya di gereja rohani. Tapi di luar, berandalan saudaraku. Apakah ini orang yang sebagai penyembah Tuhan? Apakah ini orang yang taat? Saya rasa tidak. Dan saya percaya di sini semuanya adalah anak-anak muda yang taat. Amin. Taat. Yang pertama itu saudaraku ya. Jadi orang Majus ini yang luar biasa begini. Orang Majus ini orang yang bisa dikatakan mereka bukan orang yang sangat rohani. Mereka bukan hamba Tuhan, mereka bukan anak pendeta, mereka bukan orang Kristen, mereka juga tidak tahu Alkitab, nggak tahu saudaraku. Sebaliknya, orang-orang yang tahu Alkitab, yaitu imam kepala dan ahli Taurat, tahu. Nanti saudara baca ya, sebelum nanti saudara istirahat malam, baca Matius pasal 2 ini. Bagaimana Herodes memanggil imam kepala dan juga para ahli Taurat, menanyakan, benarkah ada nanti pemimpin Israel? Lalu imam kepala bilang begini sama ahli Taurat, benar, seperti yang dinubuatkan bahwa dari Bethlehem akan muncul seorang pemimpin. Itu di dalam perjanjian lama, saudara. Perhatikan, imam kepala dan ahli Taurat tahu kebenaran. Tahu, saudara. Tapi tidak menyembah Tuhan. Enggak menyembah Tuhan. Tidak taat. Orang Majus enggak ngerti. Enggak pinter kayak imam kepala, kayak ahli Taurat. Enggak bisa hafalin ayat. Bisa jadi orang Majus enggak terlibat pelayanan. Tapi hanya dengan iman, bintang itu menuntun kepada juru selamat. Mereka taat. Ini yang dapat aplaus surga orang Majus. Poin pertama, milikilah ketaatan. Ketaatan kepada firman, ketaatan kepada pemimpin rohani di tempat ini, ketaatan kepada orang tuamu. Harus taat. Yang kedua, kita lihat saudaraku ya. Orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang kaya. Kenapa disebut orang Majus? Ada yang tahu? Kenapa kok disebut orang Majus? Karena, jawabannya, karena mereka datang ke Yesus. Iya, kenapa disebut orang Majus? Karena mereka datang ke Yesus. Kok bisa Pak Bambang? Contoh ya. Yesusnya di sana nih, maka dia harus Majus. Nggak mungkin dia mundurus, ya kan? Nggak mungkin dong, dia harus Majus. Makanya disebut orang Majus, bukan orang mundurus. Nah itu, kena dong humornya, kena dong? Kena ya, haleluya, puji Tuhan. Saya sudah latihan 5 tahun yang lalu loh ini. Ya saudaraku, enggak. Sebenarnya mereka disebut orang Majus. Gak apa-apa, kalau tertawa jangan ditahan-tahan. Keluarkan itu semangatmu. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Saudara, orang Majus, kenapa disebut orang Majus? Karena mereka berkaitan dengan profesi mereka, yaitu mereka ini melihat perbintangan. Jadi mereka lihat bintang-bintang itu bisa meramalkan. Dalam arti gini saudaraku. Wah kalau gitu boleh ya Pak, saya ikut-ikut ramal. Enggak, bukan seperti itu. Justru makna rohaninya, tukang ramal pun bisa datang ke Yesus.
Orang Majus yang melihat perbintangan bisa bertobat loh. Bisa bertobat, datang ke Yesus menyembah Tuhan. Jangan sebaliknya, biasanya ya anak-anak muda, kalau zaman saya dulu, juga lewat garis tangan, gitu kan? Lewat garis tangan, apalagi waktu itu zaman saya sering kali itu beli Jawa Pos hari Minggu. Lihat apa? Tahu nggak? Lihat horoskop. Bintangnya apa? Leo, waduh. Sagittarius, waduh. Pisces, Amis. Pisces kan Amis, ya. Jadi saya lihat bintangnya, wah bintang saya. Wah, waduh asmara tidak menentu. Keuangan buruk. Keuangan dari mana? Buruk, saya masih SMP kok, belum megang uang kok buruk dari mana? Jadi ingat, bukan berarti kita boleh ketukar ramal, enggak. Justru orang Majus lihat perbintangan. Melihat bintang, meramalkan sesuatu yang terjadi. Dan mereka bertobat, mereka menyembah Tuhan. Jangan sebaliknya, engkau yang sudah menyembah Tuhan datang ke tukang ramal, percaya dengan garis tangan, ya kan? Dulu saya lihat, oh ini garis tangan ini kalau ininya ya, lubangnya kecil, lubangnya besar, nanti boros, nanti bisa kaya, nanti bisa miskin. Gak ada itu. Ya itu dulu. Saya percaya di sini gak ada yang percaya ramal-ramal. Amin. Nah saudaraku kembali, orang Majus ini orang yang kaya, orang yang pinter. Orang yang pinter, saudara. Tahu tentang perbintangan, pinter. Kalau yang pertama tadi bicara tentang ketaatan, yang kedua bicara soal kerendahan hati. Katakan rendah hati, 1, 2, 3. Rendah hati. Orang Majus walaupun kaya, walaupun pinter, tapi mereka mau jauh-jauh. Datang ke Yesus itu mau, saudara. Saudara itu sangat enak, sangat super enak. Sekarang kalau misalnya lokasinya jauh, bisa pakai ojek online. Saya dulu naik sepeda ontel, saudaraku. Jadi jaraknya tuh misalnya dari sini kemana ya? Ke Gedangan sanalah kurang lebih, saudara. Atau lebih dikit deh. Naik sepeda ontel, ngos-ngosan, saudaraku. Untuk ibadah ke gereja. Orang Majus, meskipun jauh, mereka tidak ada ojek online, tidak ada sepeda motor. Mungkin mereka hanya pakai unta, mungkin juga jalan kaki. Mereka orang kaya. Terbukti persembahan mereka, emas, kemenyan, mur, itu adalah persembahan yang sangat-sangat luar biasa, menunjukkan kekayaan seseorang waktu itu. Tapi mereka mau loh menyembah Tuhan. Jaraknya jauh. Ini kalau bukan orang yang rendah hati, tidak bisa, saudara. Rendah hati juga bicara soal pengorbanan. Dia berkorban. Berkorban, saudara. Sama halnya saya hari ini, berkorban untuk saudara. Padahal di Surabaya, dekat Tunjungan Plaza sana, saat hari ini, saat yang sama, bukan, di Surabaya Barat, Pakuwon, ya, Barat sana, dekat Gra Family, ada ibadah anak-anak muda. Jumlahnya lebih banyak, bisa 4 kali lipat dari ini. Tapi saya lebih memilih di sini, saudara. Saya tidak mau di sana. Saya sudah berkorban. Bukannya untuk apa? Bukan apa? Karena saya nggak diundang di sana. Saya diundang di sini. Makanya saya pilih di sini. Kena lagi dong gumurnya, kena loh? Kena, haleluya. Saudara, rendah hati bicara soal pengorbanan. Orang-orang Majus, mereka ini juga memikirkan, ingat ya, mereka orang yang pintar loh, saudara. Mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan waktunya, bisa jadi di tempat asalnya lebih baik tidak usah datang nyembah Tuhan. Tidak usah ngikuti bintang itu. Di sini aja kita bisa bekerja menghasilkan uang, bisa. Tapi yang luar biasa, mereka meninggalkan itu, berkorban. Untuk apa? Menyembah juru selamat. Saya percaya hari ini, saudara juga sedang berkorban untuk saudara datang ke tempat ini. Mungkin, saudaraku. Saudara mungkin diajak temen lah, kemana kek. Atau mungkin Sabtu depan, saudara ada godaan untuk tidak datang, tapi saudara tetap memilih datang. Itu pengorbanan. Saudara taat kepada orang tua, itu pengorbanan. Siapa di sini yang pernah jujur aja, jujur. Nuruti orang tua, tapi sebenarnya hatinya dongkol, ngangkel gitu. Oh, ayo mulai angkat tangan tuh, loh, mulai ada banyak loh. Loh, saya ulang, coba turunkan tangan ya, saya mau tanya nih. Pernah nggak saudara itu nuruti orang tua? Orang tua bilang begini, terus saudara itu nurut, tapi sebenarnya saudara itu gitu. Angkat tangan coba. Oke ya, jangan turunkan tangan. Yang sering kali begitu, angkat 2 tangan.
Oke, turunkan tangan. Saudara sedang berkorban. Hati saudara sedang berkorban. Berkorban itu apa? Menyenangkan hati orang tua. Mungkin engkau tidak mengerti loh maksud orang tua itu apa. Tapi saya percaya, mama papa kita itu pasti mau memberi yang terbaik untuk anaknya. Kita tidak ngerti, kadang dongkol enak. Ya itu namanya berkorban. Apalagi kalau di dalam gereja nih, dalam gereja ya. Kata aneh, contoh ini ya. Singernya ini rohani banget gitu ya. Contoh loh, contoh ya. Apalagi yang paling kiri gitu ya. Siapa yang bilang pasti itu hoax, saudara ya. Tapi mau enggak mengampuni? Waktu ada pergesekan, ada pertengkaran, perselisihan antara pemusik, antara singer, antara WL. Bahkan mungkin antara penerima tamu yang dulunya kalau ketemu, ya, kalau ketemu gitu ya biasanya tahu nggak perbedaan cewek sama cowok? Kalau cowok kan ketemunya cool aja, yuk, apa kabar bro? Yuk, gitu ya. Tapi kalau cewek itu lebih histeris, apa kabar? Das gitu ya. Kan kadang lebih histeris gitu loh saudaraku. Tapi begitu ada perselisihan, mau mengampuni, rendah hati untuk mendatangi si dia. Dan tetap cool, tetap santai, bahkan tetap baik hatinya, tetap ngasih kado lah, ya, tetap apa gitu lah. Atau malah sudah, wah, laupo, dulu, sekarang enggak, opo. Memang dunia hanya punya dia, masih ada kok temanku yang lain, dan sebagainya. Itu bukan berkorban, itu bukan rendah hati, itu tinggi hati. Seorang penyembah bukan orang yang tinggi hati. Seorang penyembah bukan orang yang sombong. Seorang penyembah bukan orang yang egois, merasa aku yang paling benar. Seorang penyembah seperti orang Majus. Walaupun di mereka pintar, kaya, tapi mau datang menyembah pada juru selamat. Tunjukkan kalau saudara punya hati yang menyembah Tuhan. Kerendahan hati, pengorbanan saudaraku. Memang tidak enak namanya aja pengorbanan. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Jiwa tersakiti, pikiran, perasaan, aduh. Sakit pak, mengampuni itu aduh. Taat sama orang tua itu aduh. Gitu. Apalagi nanti kalau ditegur sama Bapak Pendeta Hendri, Om Hendri ini, gak enak gitu ya. Kan gitu kan, namanya ditegur itu ya mesti gak enak. Tapi kita kalau mau taat, rendah hati. Itu pengorbanan. Tidak seperti Herodes. Tahu berita itu, Herodes marah, bahkan merencanakan pembunuhan pada anak-anak di bawah 2 tahun. Meski demikian, Herodes itu ada lagunya loh, ada enggak? Tahu enggak lagunya judulnya Herodes? Enggak tahu. Enggak tahu, zaman sekarang enggak tahu saudaraku ya, tapi zaman dulu ada waktu saya kecil. Judulnya Herodes. Herodes des kemari des ayo lari dulu gitu. Sekarang sudah berubah ya, kayaknya diganti Blackie, tapi dulu Herodes. Itu ya. Sebelum saya masuk di poin terakhir, poin ketiga, perhatikan ini. Seorang penyembah harus merendahkan diri serendah-rendahnya dan merendahkan hati sedalam-dalamnya di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Bagaimana saat seseorang kita tahu orang itu merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, merendahkan hati sedalam-dalamnya di hadapan Tuhan, bagaimana tahu? Lihat aja kehidupannya. Kalau memiliki pengorbanan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk adiknya, untuk temannya, orang itu rendah hati. Meskipun kadang sakit. Tapi Tuhan yang akan memberikan kasih yang menyembuhkan itu. Yang ketiga, saudaraku. Ada pantun nih, siap tanya artinya. Ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayung guyu. Kok guyu ini gitu ya? Guyu itu gini loh. Wakakak, 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 wakakak gitu ya. Membangun hidup. Yang ketiga adalah membangun hidup. Orang Majus itu membangun. Bapak ini bisa aja membangun gimana toh Pak? Saudara, ayo saya bawa saudara sebagai orang Majus ya. Pinter, kaya, mau mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga, butuh perjalanan yang lama, menjumpai juru selamat. Bukankah orang yang masih pinter, dia harus memikirkan cara membawa emasnya, kemenyannya, murnya.
Ada berapa orang Majus? Ada berapa orang Majusnya? Mana sih gambarnya? Ini ya. Apakah kalau hadiahnya 3, orangnya 3? Bahkan ada saudaraku ya, anak-anak youth ya, tahu enggak? Sisil, contohnya Sisil ya, Sisil namanya Sisil. Sisil itu ulang tahun besok, ayo kita urunan yuk, urunan, ngasih hadiah. 10 orang hadiahnya berapa? 1, gitu kan. Padahal yang ulang tahun 10 orang tapi hadiahnya 1. Sebaliknya, memang ada emas, kemenyan, dan mur, tapi apakah 3 Majus? Enggak juga. Enggak ada tertulis itu jumlahnya, tapi saya yakin mereka orang pintar memikirkan perjalanan yang jauh jaraknya, saudaraku. Mereka juga membangun, artinya gini, pikirannya itu main, dalam tanda kutip, ini untuk menjaga ini bisa jadi mereka membawa rombongan. Mereka tahu nanti ada penyamun, ada perampok, merampok harta mereka, emas, kemenyan, dan mur, bisa jadi. Tapi mereka mau memikirkan itu untuk Tuhan, gimana caranya ya? Oh nanti begini. Saudaraku, bangun hidupmu. Anak muda tidak boleh malas. Yang setuju katakan amin. Anak muda harus rajin, aminnya lebih keras. Harus, saudara. Tuhan, perhatikan, kalau gembala itu mendapatkan penampakan malaikat ya, gembala. Maria juga begitu. Yusuf waktu tidur dapat penampakan malaikat. Orang Majus tidak didatangi malaikat. Orang Majus hanya melalui bintang. Artinya apa? Tuhan memakai profesi atau status orang Majus untuk menuntun, untuk memuliakan atau untuk menggenapi rencana Allah. Saya beritahu, Tuhan akan memakaimu sesuai dengan talentamu, profesimu. Kalau engkau seorang murid, engkau mungkin seorang anak nomor 2, anak nomor 4, bukan seorang anak, saudaraku mungkin anak tunggal. Tuhan bisa pakai itu. Bangun hidupmu, jangan malas-malas, jangan foya-foya, jangan mager. Jangan, saudara. Orang Majus memikirkan gimana ya caranya. Dan mereka datang, itu yang luar biasa, saudara. Mari saudara bangun hidupmu. Milikilah karakter yang baik. Membangun hidup bicara soal sifat. Jadi penyembahan itu bukan bicara soal lagu. Apalagi nanti kalau lagunya lagi in. Itu gak tahu lagu sekarang yang lagi tren apa ya, lagu rohani. Saya sering menjumpai di gereja kalau lagunya lagi in, lagi tren, waduh, itu kayak seakan-akan itu hanyut dalam suasana, saudara. Tapi nanti kalau lagunya itu lagu lama, lagu-lagu yang gimana, yang biasa, enggak lagu yang in itu. Terus hadiratnya ya, suasananya biasa aja. Enggak, penyembahan bukan bicara soal lagu, bukan bicara soal WL-nya yang lagi top, bukan soal ngundang artis yang populer dan sebagainya, bukan itu. Penyembahan bicara soal perubahan hidup. Penyembahan bicara soal sifat atau karakter seperti yang disembah. Saudara nyembah siapa? Makanya saya lihat orang anak muda remaja ya, kalau gandrungi, mengidolakan, idolnya itu K-pop, lihat nanti bajunya, gayanya, itu model-model K-pop, saudaraku. Dulu waktu saya remaja, itu cewek-ceweknya itu gandrungi potongan rambutnya itu potongan cowok. Jadi kayak apa sih? Cepak gitu, potongan cowok gitu. Sedangkan yang cowok-cowoknya waktu itu zaman saya, saudaraku ya. Jadi zamannya Nuh, Adam dan Hawa waktu itu potongannya kayak potongan tentara. Kenapa? Ya waktu itu memang lagi tenar-tenarnya film-film yang tentara-tentara begitu. Sekarang K-pop. Orang gandrungi sesuatu, niru sesuatu itu. Saudara mengaku menyembah Tuhan. Kenapa karakternya tidak seperti Tuhan? Natalnya setahun sekali, saat itu menunjukkan karakternya, sifatnya seperti Yesus. Tapi nanti kalau sudah lewat Natal, sudah masuk Januari, balik lagi. Saudara, penyembahan bukan bicara soal lagu, bukan bicara soal pernak-pernik yang rohani. Penyembahan bicara soal sikap hidup setiap hari. Makanya Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ingat kata-kata, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ada persembahan seperti orang Majus membawa persembahan. Menyembah Tuhan. Saudara sebetulnya matanya melotot semua ini. Marah nih kayaknya. Enggak kan saudaraku ya. Jadi saya hanya bagi 3 hal saja ini. Saya undang pemusik itu maju ke depan.
Ya. Yang pertama, penyembahan berbicara tentang ketaatan setaat-taatnya. Ada proses memang. Ada proses memang. Tapi penyembahan bukan bicara soal suara yang merdu, lagu yang hebat aransemennya, tapi soal ketaatan. Penyembahan tidak bicara soal aktivitas di gereja. Penyembahan bicara tentang aktivitasmu setiap hari di hadapan Tuhan. Sikap hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Yang pertama tentang ketaatan. Dan yang kedua, bicara tentang kerendahan hati. Pengorbanan. Beranikah kita menolak teman kita yang mengajak kita berbuat yang tidak baik, yang melanggar firman? Kita tolak, butuh pengorbanan, butuh. Pengorbanannya apa? Bisa jadi kita dijauhi teman kita. Dulu saya masih ingat, saya singgung sedikit aja. Hari Sabtu, saya masih ingat sekali itu. Gendeng, bener-bener gendeng, saudaraku ya. Saya ini diajak rame-rame nonton video porno. Sabtu malam. Sore lah. Janjiannya siang. Tapi jadi nanti sore. Sudah tahu? Ayo di rumah kosong bla bla bla. Saya jawab apa? Enggak ya, aku ibadah. Aku datang ke Yesus. Saya diolok-olok loh saudaraku. Dari kelompok itu, selain ada yang mengolok-olok saya, memberikan solusi. Ada yang nggak mengolok-olok, memberi solusi gini. Yowes bang, gini aja. Gimana kalau pulang gereja, mampir ke rumah? Kita lanjutin nonton. Gendeng nggak itu saudara? Enggak, saya pulang gereja nonton MU lawan Liverpool. Kalau enggak gitu saya di gereja, latihan, nyanyi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Dan yang lebih gila, ternyata selesai ibadah, pemain drumnya kepelacuran. Itu teman saya masih SMP loh saudaraku. Bahkan minggu depannya dia ngajak, ayo bang ikut kepelacuran. Gendeng gak itu saudaraku? Nyembah gitu, ngederam saudaraku. Ngederam. Di gereja rohani, tapi tidak memiliki pengorbanan untuk menyalipkan daging saudara. Ayo hidup sebagai seorang penyembah. Dan yang ketiga, bangun hidupmu. Masa mudamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau engkau rajin memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, karakter yang baik, itu yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yes. Ku
bagi Tuhan. Salibkan, matikan keinginan daging. Kerendahan hati Tuhan cari. Bangun hidupmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Menyembah Yesus Tuhan Engkau melihat kedalaman hati kami saat ini Tuhan. Kami mau seperti seorang majus Tuhan, yang rela memberikan apa yang mereka miliki. Mereka persembahkan karena mereka sadar bahwa seorang juru selamat telah lahir. Engkau datang Tuhan dari surga untuk menyelamatkan semua umat manusia. Kami semua anak-anak-Mu yang hadir saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kami saat ini. Biarlah Engkau terus berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat. Kami mau menjadi anak-anak muda yang rendah hati. Dan terlebih lagi, kami mau membangun hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi anak-anak muda yang memiliki dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai setiap kami Tuhan, supaya melalui hidup kami, Injil boleh diberitakan, Kristus menjadi nyata. Kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau terus beracara di dalam ibadah perayaan Natal spesial hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Masih dalam sikap berdoa, saudara, kita akan menyalakan lilin. Saya mengundang Pak Bambang dan Pak Hadi untuk membagikan lilin.
seen and let our body delivering and a song that is full, a still of hope. Saudara bisa berdiri. Everyone rejoices for yonder street, the new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices of light divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night the very Lord rejoices for yonder street, and new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices of light divine. Oh, night when Christ was born. Biarlah kami boleh menjadi seperti lilin Tuhan. Kami akan terus menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Biarlah hidup kami menjadi seperti lilin yang menerangi dan menuntun banyak orang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami semua yang hadir, kami boleh mengerti makna Natal, bahwa Tuhan Engkau sudah datang dari surga, lahir menjadi seorang manusia, karena Engkau ingin menyelamatkan semua manusia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami pulang dari tempat ini, kami boleh mengerti bahwa arti hidup kami sungguh sangat berarti bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami kembalikan semua rasa syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara silakan duduk. Kita akan kembali melanjutkan acara kita. Kita akan Ya teman-teman, lilin boleh dimatikan, lampu boleh dinyalakan kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan. Ya, kita akan melihat persembahan dari youth kita. Selamat. Tor, kenapa Tor? Tor.
Iya, masa? Bentar. Tor. Tor. Kenapa, Tor? Tor. Victor.
Lu ngapain di sini, Tor? Ayo tuh, gue bantu. Ke rumah aku aja, Tor, sebentar. Udah bangun, Tor? Nih, minum dulu. Oke. Yuk. Makasih. Sama-sama. Oh iya, Tor. Tadi emang kenapa kamu? Kok pingsan? Jadi cerita gini loh. Aku kan balap. Nah, balap judi, balap taruhan ini. Terus aku menang. Tapi mereka itu gak terima kalau aku menang. Akhirnya aku dicegat sama anak-anakku, terus dipukulin. Uangku diambil di situ. Parah bener. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aman. Puji Tuhan kalau kamu gak kenapa-napa. Jadi kamu masih tolong sama Tuhan. Ya, untungnya gak sampai parah sih. Oh iya, BTW, Tor, aku mau tanya sesuatu. Apa? Akhir-akhir ini kamu sedikit merenung deh. Emang kenapa? Iya, Sel. Akhir-akhir ini tuh aku tuh ini bingung sama diriku sendiri. Bingung kenapa, Tor? Jadi gini, Sel. Aku ngerasa hidupku ini kayak berat gitu. Ada yang masalah ini itu. Padahal aku udah melayani di gereja. Tor, melayani di gereja itu bukan solusi buat hidup kita. Solusi masalah dalam hidup kita itu hanya Tuhan. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, aku yakin apapun masalahnya, kita pasti kuat kok. Kan ada Tuhan. Melayani itu kesempatan, anugerah yang Tuhan beri buat kita. Dan tujuan untuk melayani juga buat Tuhan, bukan yang lain. Iya sih. Selama ini aku melayani itu cuma buat rutinitas sih. Lah, sekarang aku mau tanya, tujuan hidupmu apa? Nah itu kurang tahu. Tor. Ya gimana sih caranya biar aku tuh tahu tujuan hidupku ini? Simple sih. Kalau kamu punya hubungan sama Tuhan, pasti kamu bakal tahu tujuan hidup itu apa. Tuhan aja nih turun ke dunia itu punya tujuan kok. Dia rela lahir jadi manusia seperti kita. Tapi dia mau menyelamatkan kita. Padahal kita ini apa sih? Orang berdosa yang sebenarnya nggak layak untuk hidup. Tapi karena kasihnya Tuhan yang besar buat kita, akhirnya Tuhan mau turun ke dunia, mati buat kita. Keren nggak tuh? Sampai gitu ya? Bener, mumpung bulan ini bulan Natal dan kita lagi merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yuk aku ngajak kamu buat kita bertumbuh bareng-bareng, melayani Tuhan bareng-bareng. Aku percaya kita pasti bisa bakal berubah. Iya. Oke. Makasih ya saya. Yuk, Udah sama-sama bro. ngingetin. Aman. Bener, mumpung bulan ini bulan Natal dan kita lagi Bener, mumpung bulan ini adalah bulan Natal. Cerak. Bener, apalagi bulan ini bulan Natal dan kita lagi merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yuk, aku ngajak kamu buat kita sama-sama kenal pribadi Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Melayani Tuhan bersama-sama. Tor, Ayo, kita. Tor, Tor, Tor,
Bangun Tom. Biasa. Keren. Keren Siapa banget. yang di sini ngefans nih sama Victor nih? Nanti selesai ibadah boleh kok foto bareng sama Victor. ATM-nya 2000. Oke, apa sih Sel? Gak jelas. Oke, kita di sini ngapain Sel? Akan memberikan kalian hadiah. Hadiah lagi. Hadiah lagi. Bangkrut. Enggak. Kita akan ngasih informasi dan ucapan terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Om Bambang dan juga arigatou gozaimasu. Om Haidi sudah datang di acara kita dan juga terima kasih untuk GAB Home. Thank you so much yang sudah hadir dan juga thank you buat teman-teman yang sudah hadir. terima Semuanya kasih. terima kasih. Terus apa lagi nih Sel? Informasinya adalah yang cukup penting. Setiap hari Sabtu seperti biasanya kita jam 5 ada Jam 5 apa nih? jam 5 pagi. Ya enggak lah, jam 5 Doa pagi sore. dong sama Om Hendri. Maaf Om, saya nggak mau. Jam 5 sore di gereja kita ada ibadah Youth Hour of God. Ingat-ingat ya, Sabtu jam 5 5 sore sore. di GAB Manaim kita ada AOG bareng-bareng, kita youth bareng-bareng. Apa Oke. lagi? Untuk selanjutnya, informasi selanjutnya itu untuk ibadah komsel teman-teman. Wow, tahu nggak sih Sel? Apa ini? Jumat bener ya. Jumat besok itu komselnya spesial. Wow, ada apa? Karena kita berbau-bau Natal, komsel besok ini bakal seru karena ada namanya Natal Komsel. Natal Komsel. Apa tuh Natal Komsel? Natal Gak ada Komsel atap. itu adalah jadi pasti nanti kita kepo. di situ bisa saling akrab yang jelas, kita tukar kado bersama, kita saling menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti. Tapi Betul. lebih akrab lagi. Kalau gini sudah akrab, apalagi komsel jelas Nah. lebih akrab lagi. Jadi Bener banget. kita undang ya teman-teman semuanya bisa join ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di GAB Manaim. Jangan lupa bawa kado. Bawa kado untuk spesial Natal Komsel. Iya. Karena kita akan tuker kado. Tuker kado asik banget tuh. Asik banget tuh pasti. Minimal berapa nih Sel? Minimal 3 juta. Yang seriusan. Salah. Jadi minimalnya itu 20.000 teman-teman. 20.000. Jadi kita Lumayan bisa ya. tukar kado. Yeay. Beliin tisu. Oke, terus pengumuman apa lagi nih? Silakan. Dulu apa? Pengumuman apa? Oh iya, terakhir nih teman-teman pengumuman buat persembahan. Persembahan ya, jadi nanti persembahannya akan diberikan waktu selesai ibadah. Di belakang nanti dibantu sama teman-teman Asyar. Jadi nanti di situ ada box atau mungkin Kotak. bukan. persembahan. Ya, kotak persembahan atau mungkin ini. Ya, pokok itu. Ya, apa sih Kotak namanya persembahan. itu klip kayak ya amplop. Bener Ya. banget. Terima kasih Mbak Lisa. Jadi kayak ada amplop, itu mungkin bisa dimasukkan di situ persembahannya. Oke, saya persilakan untuk Om Om Henry Henry, bisa menutup ibadah kita pada malam hari ini. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, anak muda kita bisa berkreasi lebih dahsyat lagi. Amin. Terima kasih buat Pak Bambang dan Pak Adi yang selalu mendukung untuk anak-anak muda berkreasi. Oke, mari kita mengakhiri ibadah Youth. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur Bapa, di ujung acara ibadah Natal spesial pada malam hari ini, kami mau Tuhan menjadi anak-anak muda yang terus kami boleh menghasilkan kreasi-kreasi untuk memajukan anak-anak muda, dan kami ingin menjangkau anak-anak muda bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah hidup kami, dan tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, dan kami rindu kami boleh menerima anugerah dan berkat yang daripadamu. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini, dan kami semua akan meninggalkan tempat ini, dan kami rindu menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan
hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.